Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, atas inayah, atas iradahnya kita semua bisa hadir di sini. Alhamdulillah, saya didampingi oleh ustadz saya, Ustadz Khotot, sekaligus kakak kelas saya di IPB. Ada Mas Fadli Zun, ada Ustadz Egy Sujana. Pertama kali ketemu dengan Mas Rocky Gerung yang sudah saya baca banyak sekali tulisannya, dan juga teman-teman Ustadz Fahri Hamzah ya Masya Allah. Ada Yai Marsudi dan teman-teman yang baru saya ketemu. Kalau sama Mas Permadi Arya ini beberapa kali mention saya di dunia media sosial. Jadi di media sosial ini ganasnya luar biasa ya Masya Allah ya. Tapi saya jadi teringat omongannya Mas Tejo. Nah, kalau Mas Tejo ini juga saya sering dengar videonya, terutama ketika lagi ngobrol sama Cak Nun. Saya ingat bahwa Mas Tejo pernah bilang bahwa hidup ini semuanya acting ya. Bahkan kata Mas Tejo, ya Mas Tejo juga acting. Dan saya jadi yakin ganasnya Mas Permadi ini acting juga kayaknya ya. Nah, tak doain Mas, tak doain mudah-mudahan imanmu juga bukan acting ya. Nah gitu yang pertama. Kalau yang kedua, Mas Denny Siregar saya juga pernah lihat beberapa. Dan kalau sana Al-Quran mengatakan wamal hayatud dunya illa laibu wallahun, bahwa sesungguhnya dunia itu tidak lain merupakan tempat bermain-main dan tempat bersenda gurau gitu ya. Nah sekarang Anda sudah bisa ngeliat senda guraunya itu kayak apa dunia itu ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi yang pertama-tama saya pengen ngasih tahu dulu, saya datang ke sini, Alhamdulillah, karena memang mungkin TV One melihat saya sebagai penggiat media sosial juga ya. Bedanya bukan mungkin di sini kenapa? Penceramah. Ya penceramah ya, di sini penceramah. Tapi kalau tadi yang di sana ngaku media sosial penggiat, kayaknya di sini followernya paling gede saya kayaknya. Begitu. Ya gitu. Itu tidak usah dipertanyakan lagi karena itu sudah berdasarkan data. Jadi kalau bicara tentang media sosial, saya pikir saya lebih berhak untuk kemudian mewakilkan orang-orang yang ada di media sosial dibandingkan yang lain yang telah lebih dulu berbicara tadi. Nah pertama-tama gini Bapak Ibu sekalian, Bang Karni, saya pengen memberitahu ada satu hal yang luput yang mungkin belum dijelaskan oleh pendahulu-pendahulu tadi. Yang pertama-tama adalah ini semua tidak pernah terjadi di Indonesia. Gerakan 212 ataupun kemudian reuni yang baru kita laksanakan kemarin, ataupun kejadian-kejadian yang mendahuluinya, ini belum pernah terjadi di Indonesia ke belakang, belum. Baru terjadi ini saja. Nah, kapan terjadinya? Ini mulai terjadi setelah ada penguasa baru yang muncul. Nah, jadi ketika ada satu penguasa baru yang muncul, ada sesuatu penguasa baru yang muncul, kemudian ada beberapa hal yang kemudian memaksakan ingin mensekularisasi Indonesia secara lebih jelas lagi. Memisahkan peran agama daripada kemudian kehidupan sosial. Artinya adalah apa? Agama ini seolah-olah tidak boleh mengambil peran di dalam kehidupan, walaupun ternyata kita lihat di Indonesia yang mayoritas adalah orang-orang muslim. Contoh misalnya, ketika misalnya terjadi pilkada di Jakarta, ini kan ada satu hal yang sangat bertentangan. Indonesia mayoritas adalah muslim. Kemudian mereka harus dipaksa seolah-olah kemudian menerima pemimpin yang dalam agama mereka melarang dengan jelas bahwa orang-orang muslim itu dikuasai oleh orang-orang yang bukan muslim. Itu sudah jelas sekali dituangkan di dalam Al-Quran, salah satunya yang kelak nanti akan diingat sebagai gerakan Al-Ma'idah 51 itu. Nah ini ada sebuah hal yang kemudian dipaksakan. Sabar Ustaz, Alhamdulillah, saya belum selesai. Nah ada kemudian yang sudah dipaksakan di sini. Nah ketika ini kemudian terjadi, ada polarisasi. Dan kalau boleh dicek di Facebook saya sudah bilang dari awal bahwa ini kalau diteruskan akan jadi masalah yang sangat besar sekali. Lah kenapa? Seolah-olah ada pemaksaan ingin mensekularisasi Indonesia lebih dalam lagi daripada yang sudah pernah ada. Nah, dari situlah kemudian ketika ada gerakan-gerakan kaum muslimin yang akhirnya 411, 212, ini ada satu hal yang memang tidak pernah dirasakan. Saya masuk Islam tahun 2001. Jadi pada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, yang ada di rumah, saya masuk Islam 2001. 15 tahun, 16 tahun saya berada di, 2002 saya masuk Islam. 15 tahun saya berada di dalam Islam, itu tidak pernah saya temukan
ada satu common sense di antara kaum muslimin untuk satu gerakan. Nah, kenapa ini bisa muncul? Karena mereka mengatakan kami mendapatkan hidayah, kami mendapatkan pencerahan, kami mulai sadar dengan agama kami, tanggung jawab dengan agama kami sendiri, yang setiap hari kami ucapkan, yang setiap hari kami baca Al-Quran. Setelah kemudian kasus penistaan Al-Maidah 51 itu, mereka menjadi punya sebuah tanggung jawab yang lebih besar dalam agama mereka. Muncul satu gerakan. Nah, ketika muncul satu gerakan ini menjadi sebuah gerakan yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Terlepas tadi ada usaha kemudian untuk mengkerdilkan gerakan ini dengan kata-kata seperti tadi, yang hadir di sana cuma puluhan ribu. Ada satu situs berita mengatakan dari polisi sendiri, itu polisi yang ditugaskan untuk menjaga aksi kemarin itu bukan aksi ya Ustaz ya, ngumpul, reuni, baik, reuni dan maulid akbar itu yang ditugaskan 35.000. Lah kalau dikatakan orangnya 30.000 berarti siapa yang mengawal siapa kan gitu.